Di bab selanjutnya ya akan kita coba diskusikan ini terkait dengan matematika keuangan ya. Bab yang ketiga ya terkait dengan matematika keuangan. Di pertemuan pertama ini kita lihat terkait dengan mengenal ya bunga tunggal dan bunga majemuk. Boleh jadi sudah kalian baca sebelumnya ya, seperti yang ada bahan kita ya sudah dibaca di GC. Jadi ini ada subbab yang akan kita coba diskusikan nanti selama belajar satu bab ini. Ada dua sebenarnya poin pentingnya ya. Pertama terkait dengan bunga tunggal sama bunga majemuk. Ya, jadi mungkin hari ini sebagai pengantarnya akan kita coba diskusikan ya. Oke, ini kompetisi dasarnya sebenarnya bisa kalian baca gitu ya. Oke, ini juga sebagai pengantarnya ya, sejarahnya, historinya. Ini juga sepertinya bisa kalian baca ya, tahun 1700 ini 7 sampai 1783 ya, Leonhard Euler ya sebagai penemu sebenarnya terkait dengan matematika keuangan ini ya. Oke, ini juga bisa kalian baca ya. Ya, sebagai pengantarnya. Oke, ini peta konsepnya ya yang nanti kita coba diskusikan terkait dengan matematika keuangan ini. Jadi mungkin langsung ke pertemuan pertama ini terkait dengan bunga tunggal, bunga majemuk ya sebagai pengantarnya dulu ya, mengenal bunga tunggal, bunga majemuk. Apa itu bunga tunggal sama bunga majemuk? Kan gitu ya. Oke, untuk mengantarkan ke sana terlebih dahulu bisa kita lihat ya pengantar seperti ini. Ya. Di sini bisa kita lihat ya, kita simak sama-sama. Pak Rian berencana menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta di bank ya, dengan keinginan mendapatkan bunga ya yang sangat besar ya kan, keuntungannya ini ya, keuntungan sangat besar. Dia memasuki bank lokal A, jadi ada dua ini yang disurvei ya, dan dijumpai di sana pegawainya ya, maka bank tersebut menawarkan bunga tunggal ya sebesar 10% setiap tahun. Berapa lama? Selama 5 tahun. Ya. Kemudian Pak Rian menerima bunga setiap tahunnya sejumlah 5 juta. Ya kan? Tabungannya tadi berapa? 50 juta. 10%-nya berapa? 10%-nya berapa? 5 juta kan? Makanya 5 juta ini. Ya. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, Pak Rian pergi ke bank lokal B. Ya, jadi diceknya bank yang kedua. Ya, tidak jauh dari lokasi bank sebelumnya. Di bank B katanya menawarkan program investasi dengan modal yang sama. Berapa modalnya? 50 juta ya, selama 5 tahun juga. Tetapi dengan bunga majemuk. Ya, bunga majemuk. Berapa bunga majemuknya? 9% setiap tahunnya. Kalau di bank A tadi berapa? 10%. Pak Rian membuat perhitungan sendiri dengan dapat melihat tabel investasi di bank A sama di bank B. Jadi dari sini kita lihat seperti inilah kira-kira ilustrasinya. Ya, di bank A sama di bank B. Ya, kita belum masuk ke perhitungan ini nih. Melihat-lihat ya, mengamati terkait dengan tabel aja dulu. Ya, ini di bank A, kemudian ini di bank B. Tahun pertama saldo tabungannya masih sama, ya kan? Sama ini, sama-sama 50 juta. Ya. Oke, maka bunganya dapat 5 juta. Jadi tabungannya berapa? 55 juta. Tahun kedua bunganya berapa? 5 juta. Jadi tabungannya berapa? 60 juta. Tahun ketiga 5 juta. Jadi berapa tabungannya? Tahun keempat jadi berapa tabungannya? Dan seterusnya sampai 5 tahun. Jadi berapa total tabungannya? 75 juta. Bisa dipahamin ya? Oke, sementara di bank B ya, tabungannya tadi pertama berapa mula-mula? 5 juta, ya kan? 9% katanya tadi kan? 9%. Berarti 9% dari sini kan 4.500.000 kan? Jadi berapa total tabungannya? 54 juta 500. Kemudian tahun kedua 9% lagi dari sini. Berarti bunganya 4.905.000 ditambahkan ke sini. Inilah jadi tabungannya.
Ya kan? Gitu juga seterusnya sampai tahun ke-5. Terakhir total tabungannya berapa? 76 juta. Bisa dipahamin? Oke. Walaupun suku bunga yang ditawarkan Bank B, ya, Bank B berarti bank yang kedua kan? Lebih kecil daripada Bank A. Tetapi program investasi dengan bunga majemuk di Bank B lebih menguntungkan daripada bunga tunggal di Bank A. Dengan perhitungan yang cermat, Pak Rian memutuskan untuk menginvestasikan uangnya di Bank B. Kenapa kira-kira? Makin lama makin besar. Kalau nggak lama cemana kalau nggak lama? Kalau tahun pertama lebih untung di mana? Di Bank A kan? Tahun kedua di Bank A. Tahun ketiga? Tahun ketiga? Tahun ketiga 65 juta, ini 64 juta. Masih lebih untung di Bank A kan? Tahun keempat? Nah, baru lebih untung kan? Ya? Oke, kira-kira dari situ apa yang bisa kalian tangkap? Semakin lama makin besar di mana? Iya, kira-kira gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, sekarang kasus yang kedua. Ya, Andi adalah seorang mahasiswa teknik sipil ya di sebuah universitas ternama di Malang. Dia aktif kegiatan mahasiswa termasuk klub fotografi. Andi menginginkan sebuah kamera bagus untuk kegiatan di klub tersebut. Tetapi harga kamera yang diinginkannya sebesar berapa? 15 juta, dana yang cukup besar bagi seorang mahasiswa. Andi mendapatkan tawaran pinjaman ya di Bank A sebesar 2% selama 2 tahun, di Bank B selama 2% selama 2 tahun. Tapi ini bunga tunggal, di Bank B-nya bunga majemuk. Kira-kira ya, bunga majemuk ini bunga tunggal. Andi membuat perbandingan sendiri sebelum menentukan pilihannya sebagai berikut. Nah, kira-kira gitulah, ya kan? Selama setahun sama-sama setahun ya. Oke. Tahun pertama apa yang terjadi? Bunganya 300. Ya, di mana 300? Di Bank A. Di Bank B berapa? Sama. Tahun kedua di Bank B 306. Ya kan? Berarti segini jadi total hutangnya kan? Iya. Berarti terlihat selisih besar pengembalian dana di Bank A sama di Bank B. Dengan perhitungan yang teliti si Andi memutuskan meminjam di Bank A. Kenapa? Di Bank A diputuskannya. Iya, karena yang harus dibayarnya lebih sedikit. Bisa dipahamin bedanya ya, konteks pertama sama konteks kedua ini ya. Kalau konteks pertama tadi apa ceritanya? Investasi. Dia yang punya uang kan? Kalau kasus kedua, pinjam uang. Ya, berarti kalau kita investasi pengennya gimana? Bunga. Kalau kita minjam uang, bunga. Nah, kira-kira gitu maksudnya. Bisa dipahamin ya? Oke. Ini ya, permasalahan yang selanjutnya. Ini bisa kalian baca. Ya, Tommy meminjam uang koperasi 100 juta, membeli mobil baru selama 3 tahun, bunganya 8%. Ya, membayar bunga, Tommy harus membayar bunga sebesar 8 juta per tahun. Tommy membayar lunas pinjaman bunga sebesar 124 juta. Kira-kira kalau ini tunggal atau apa ini? 8 juta, 124 juta. Tunggal kan? Kenapa tunggal? Setiap tahun 8 juta. Kalau 3 tahun? Kalau 3 tahun? 24. Tambah pokoknya kan? Iya. Berarti tunggal atau majemuk? Bisa dikalian pahamin. Kalau tunggal gimana dia? Iya, bunganya tetap. Kalau majemuk?
bunga berbunga. Bisa dipahamin? Bunga berbunga. Kalau tunggal? Enggak. Bisa ya? Oke, kasus kedua. Sepeda motor 20 juta, berencana akan meminjam uang ke satu bank, 8% selama 3 tahun. Dia harus membayar bunga tiap tahunnya dengan sebesar yang berbeda. Tahun pertama 1.600.000, tahun kedua 1.708.000, tahun ketiga bertambah lagi. Kira-kira apa ini? Kenapa? Bisa dipahamin? Oke, kita belum cerita kayak mana caranya. Yang penting membedakannya aja dulu. Oke, kasus ketiga. Pak Lukman dan istrinya menabung uang masing-masing sebesar 5 juta di tempat yang berbeda. Pak Lukman membeli tabungan, uangnya di Bank Prima 6%. Bu Lukman di Bank Sentosa, ya, yang sama. Selama 3 tahun mereka tidak pernah mengambil maupun menambah tabungannya. Ketika masing-masing mengambil uangnya di bank, Pak Lukman dan istrinya mendapat rincian sebagai berikut. Pak Lukman dan istrinya mendapatkan total dana yang berbeda satu sama lain meskipun suku bunga yang ditawarkan sama. Pak Lukman, gimana Pak Lukman? Kenapa? Bertambah-tambah kan? Kalau Bu Lukman? Kenapa? Bisa dipahamin? Bisa ya? Oke, kasus keempat. Pak Amir meminjam sebesar uang 1 juta, ya, memberikan bunga pinjaman sebesar 5% setiap bulan. Pak Amir mampu melunasi hutangnya selama 4 bulan setelah masa panen. Total pinjaman harus dibesarkan 1.200.000 dengan bunga 50% 50.000 setiap bulannya. Apa ini? Ini tunggal. Kenapa? Iya, tetap sebesar 50.000. Udah selesai. Latihannya dari beberapa permasalahan yang udah kita diskusikan, ya. Oke, ada contoh 1, contoh 2, contoh 3 pada Bu Lukman, contoh Pak Lukman, contoh 4 tentukan mana yang bunga tunggal, mana bunga. Bisa dipahamin? Oke, tadi udah kita diskusikan. Dari pengamatan Anda, permasalahan di atas, tulislah minimal 4 pertanyaan. Nah, ini apa kira-kira yang bisa kalian simpulkan? Ya, buat kesimpulan, carilah ya studi kasus yang berbeda. Oke, sampai di situ. Bisa dipahamin kira-kira? Ada yang mau ditanya?